Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Semoga kalian semua sehat, panjang umur, dan ilmunya mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian, setelah kita absensi tadi, Pak Samsuri ini mau menerangkan tentang perawatan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kelas 11 semester 1 Pak Samsuri ini akan menjelaskan tentang perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dan kita fokuskan dalam pembahasan perawatan jenazah tersebut yaitu dalam wilayah bagaimana memandikan jenazah dan juga bagaimana mengkafani jenazah. Itu adalah hal yang paling terpenting. Kemudian dalam hal perawatan jenazah itu mempunyai kompetensi dasar, yaitu nanti anak-anak menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, kemudian itu adalah terakhir menyimpulkan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian sekarang tujuannya dari pembelajaran apa itu memandikan dan juga mengkafani jenazah, yaitu bagaimana kalian itu agar mampu menjelaskan pelaksanaan penyelenggaraan memandikan dan mengkafani jenazah, agar kalian itu mampu dalam menjelaskannya, bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, dan seterusnya. Dan juga yang kedua, kalian mampu membedakan pelaksanaan penyelenggaraan memandikan dan mengkafani, agar bisa membedakan, oh ini mengkafani dan ini memandikan. Kemudian juga pada titik akhirnya kalian itu bisa menyajikan prosedur secara rigid penyelenggaraan memandikan dan mengkafani jenazah. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Manusia mati, binatang mati, iblis mati, malaikat akan mati. Semuanya yang bernyawa itu akan mengalami dan atau merasakan kematian. Kemudian anak-anak, Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematian. Itu adalah Islam. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila seorang muslim lain telah meninggal dunia. Kemudian lanjutannya anak-anak, yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, yang muslim, terutama keluarga yang ditinggalkan, untuk mengurus jenazahnya.
Sekarang hukum merawat jenazah menurut fikih, hukumnya bagaimana? Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Ya. Artinya fardu kifayah itu jika sudah dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Dan perlu diingat bahwa yang mendapatkan pahala itu hanya yang melaksanakan perawatan jenazah, walaupun yang lain sudah tergugur dosanya. Akan tetapi yang mendapatkan pahala itu adalah yang merawat jenazah, sedangkan yang lain tidak, hanya tidak mendapatkan dosa, itu saja. Kemudian sekarang ini adalah yang pertama, memandikan jenazah ya, atau mayit. Syarat jenazah dimandikan, satu, boleh jenazah itu dimandikan ya, harus jenazah itu dimandikan asalkan memenuhi syarat ini. Satu, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Artinya ada bagian tubuh yang bisa untuk dimandikan ya. Entah itu kakinya saja, apalagi masih utuh gitu, artinya tidak hancur tubuhnya. Kemudian dua, bukan karena mati syahid ya, mati syahid yang berperang membela agamanya Allah, seperti pada waktu zamannya beliau Nabi berperang dengan orang kafir harbi membela agamanya Allah, maka tidak perlu untuk dimandikan, langsung dikafani ya, langsung dikafani karena darah tersebut ini akan menjadi bukti bahwa beliau, para sahabat beliau Nabi tersebut ini menjadi bukti ini adalah dari perang untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah beragama Islam ya. Itu. Sekarang syarat yang memandikan, syaratnya orang yang memandikan itu apa saja? Satu, muslim berakal dan baligh, yang dikatakan sebagai mukallaf, orang mukallaf, muslim berakal dan baligh. Kemudian berniat memandikan jenazah, ini sunnah ya. Berniat memandikan jenazah ini sunnah ya. Artinya kalau misalkan tidak nawaitu ghuslal jenazah, misalkan tidak niat untuk memandikan jenazah, tidak ada nawaitu gitu, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Artinya ya tetap dia itu sah ya, sah sebagai memandikan jenazah dan mendapatkan pahala. Kemudian tiga, kepribadiannya jujur dan soleh ya. Kemudian terpercaya amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aibnya jenazah. 5, jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Mahramnya itu akan maksudnya seperti ibu kita, bapak kita, adik kita, mas kita, mbak kita, itu adalah mahram namanya ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Jadi mahram itu adalah man haruma nikahuha, orang yang haram untuk dinikah, itu namanya mahram. Ya seperti ibu, adik, kakak, terus kemudian mbak, itu adalah haram untuk dinikah, namanya adalah mahram. Kemudian tata cara memandikan jenazah. 1, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. 2, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti dipan dan lain sebagainya. 3, jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya
agar auratnya tidak terlihat. 4. Niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan hitungannya ganjil, mendahului anggota kanan, anggota sebelah kanan, ya sebelah kanan badan, itu sunnah ya. Kemudian bersihkan kotoran najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo atau sabun gitu. Kemudian yang keenam itu keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepala dan badannya. Kemudian bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, kaki serta rambutnya. Kemudian intinya semuanya harus terbasuh gitu, termandikan. 8. Mewujudkan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat. Jadi jenazah itu diwudhukan ya wudhunya sama seperti akan sholat itu gitu. Kemudian bilas dan siram tubuh jenazah dengan larutan kapur barus ya agar harum gitu, agar harum. Ini adalah hadis atau dalil ya. Dalil itu bisa diambil dari Al-Quran atau hadis. Dalil tentang memandikan jenazah ya, yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Silakan anak-anak untuk dibaca sendiri agar videonya tidak terlalu panjang. Kemudian sekarang ini adalah mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah. Yang tadi itu adalah memandikan jenazah, sekarang mengkafani jenazah. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. 1. Kain kafan diperoleh dari cara yang halal. Yes. 2. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih. Berwarna putih itu afdol ya, afdolnya berwarna putih ya, atau sunnahnya itu berwarna putih. Artinya kalau tidak putih ya sah gitu, tidak kewajiban ya. Dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah gitu. Artinya kalau misalkan ada seseorang yang warna kafannya itu tidak putih ya, selain putih misalkan hijau atau biru atau apa gitu ya, sah gitu, sah tapi tidak mendapatkan afdoliyah atau kesunahan. Kemudian ketentuan mengkafani jenazah, ketentuannya apa ya? 1. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain kafan yang menutupi seluruh tubuh. Itu adalah minimal. 2. Batas sempurnanya bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Ya, 3 bagi laki-laki. Dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis. Terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung bagi perempuan. Tata cara mengkafani jenazah. 1. Siapkan tali ya, di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlah disunahkan ganjil ya. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai ya. Jadi kain kafan itu dibentangkan sehelai demi sehelai gitu ya. Kemudian diberi kapur barus bagi jenazah perempuan. Siapkan baju kurung dan kerudung. Jadi ya kapur barus biar ya baunya ya enak gitu. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain kafan dan letakkan di atas kain kafan. Kemudian jadi angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wewanginan. Nah, ya.
Jadi disunahkan demikian ya. Ini ya tidak wajib gitu, tapi ya disunahkan. Tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran, yang masih memungkinkan mengeluarkan kotoran. Dengan apa? Dengan kapas gitu. Kemudian anak-anakku sekalian, cara mengkafani jenazah. Ya. Yang nomor 5, bagi jenazah perempuan pakai baju kurung dan kerudung. Keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar. Dari lembar yang paling atas, ya, yang paling lebar sendiri, ya, dimulai dari bagian kiri. Jadi menutup kain kafan tersebut ke mayit itu dimulai dari bagian kiri terlebih dahulu, terus kemudian kanan begitu. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain ya. Jadi talinya itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Tali itu ada di bawah, kemudian kainnya ada di atas gitu. Simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah, simpulnya gitu. Ini adalah dalil ya tentang mengkafani jenazah ya. Juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwabi yamaniyah bidin suhuliyah min kurusufin laisa fihinna qamisun wala imamah. Rawahul Bukhari. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat wafat itu dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban, artinya tidak memakai tutup kepala gitu. Ada sebagian juga dari tradisi itu, misalkan baju ikhramnya diikutkan dikubur gitu, itu tidak perlu ya, tidak perlu. Makanya yang dibuat kafan itu ya yang dibawa ke kuburan atau yang dipendem itu adalah yang menjadi kafan itu saja ya, yang menjadi kafan itu saja. Sedangkan seperti yang sudah menjadi tradisi itu ya, yaitu misalkan ikhram, baju ikhramnya, terus kemudian baju ikhramnya diikutkan juga untuk dipendem, itu tidak perlu ya. Kita tidak menemukan tuntunan demikian, itu hanya adat saja gitu. Akan tetapi hal itu jangan sampai dianggap bahwa itu adalah kesunahan dari syariah gitu, tidak. Ya, tapi kalau misalkan ada yang demikian ya, silakan saja, gitu, silakan saja. Akan tapi tidak ada keharaman dan juga tidak ada kesunahan, gitu. Kemudian sampai ini selesai anak-anak, semoga bermanfaat ya. Dari Pak Samsuri, semoga apa yang Pak Samsuri sampaikan itu adalah bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin.